Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ACTM? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini admin akan membawakan kisah mu'alaf yang datang melalui email dengan judul Hidayah Datang Lewat Mimpi. Berikut kisah selengkapnya. Namaku Ami Hartono, itulah nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Aku anak dari ketujuh dari 12 saudara. Ayahku asli orang Cina. Dulu beliau tinggal di RRC, namun sekarang keluarga kami sudah menetap di Jakarta. Tepatnya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, Luar Batang. Di sana terkenal dengan Masjid Keramat, masjid yang dibangun oleh Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus. Sewaktu kecil, aku sering main di sekitar masjid, sehingga membuatku banyak mempunyai teman yang beragama Islam. Menginjak usia remaja, saat itu usiaku 18 tahun, aku mengalami sebuah mimpi yang aneh. Kala itu agamaku masih mengikuti agama yang dianut oleh orang tua. Mimpi ini terjadi di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Di dalam mimpi, aku seperti berada di sebuah alam yang lain, alam yang berbeda dengan alam dunia. Aku melihat ada malaikat dan manusia banyak sedang berkumpul. Aku diberitahu bahwa hari kiamat akan benar terjadi adanya. Kemudian aku diperlihatkan sebuah jembatan yang lurus dan panjang. Ada seseorang yang melewati jembatan itu. Sampai di tengah jembatan, orang tersebut tergelincir jatuh ke bawah. Hal itu membuatku bingung. Lantas ada yang memberitahuku bahwa itu terjadi dikarenakan orang tersebut pergi haji dengan uang yang tidak halal. Kemudian orang kedua melewati jembatan. Ketika hampir sampai di tujuan, ia terpleset dan terjatuh. Ini disebabkan ketika di dunia ia pernah mengambil air milik tetangganya tanpa izin yang digunakan untuk mengairi sawah. Golongan ketiga yang melewati jembatan tersebut adalah sekumpulan wanita yang berbaris. Satu persatu mereka pun melewatinya, tapi sayang mereka banyak yang terjatuh. Aku kebingungan kenapa hal itu bisa terjadi. Lantas aku mendapat bisikan bahwa selama di dunia, wanita paling suka melakukan gibah, iri, hasut, ria, dan seterusnya. Sesaat aku tersentak terbangun dari tidurku. Bingung dengan baru apa saja yang kualami, kemudian aku menceritakan semua mimpiku itu kepada ibuku. Namun beliau hanya berkata, itu hanyalah sebuah mimpi, bukan apa-apa. Minggu kedua di malam Jumat aku bermimpi kembali. Kali ini aku bermimpi mengumandangkan azan di Masjid Keramat Luar Batang. Lantas aku terbangun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, sedangkan aku sendiri belum bisa baca Al-Quran, apalagi untuk azan. Minggu selanjutnya, masih di malam Jumat yang sama, aku bermimpi lagi. Kali ini aku menjadi seorang makmum sholat Jumat di masjid yang sama. Di sana aku bisa membaca surat Al-Fatihah. Malam Jumat yang terakhir, aku bermimpi dicabut nyawa, merasakan sakaratul maut dari ujung kaki hingga ke tenggorokan. Dada terasa sesak, berat, dan panas. Bingung apa yang harus dilakukan. Lantas aku mendengar ada seseorang yang membisikkanku, menyuruhku untuk menyebut nama Allah. Alif Lam Lam Ha. Seketika aku terbangun dengan keringat di seluruh tubuhku. Mimpi tersebut kuceritakan kepada ibuku. Namun lagi-lagi jawaban beliau, itu hanyalah sebuah mimpi, jangan dianggap serius. Namun batinku berkata lain. Aku berusaha untuk mencari jawaban atas mimpi-mimpiku. Aku mulai bertanya-tanya kepada teman sebaya. Mereka memberitahuku bahwa aku telah mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Aku mulai menggali informasi lebih dalam lagi tentang Islam. Namun gerak-gerikku dicurigai oleh ibuku. Akhirnya beliau berkata, "Jika sampai kau keluar dari agama ini, kau akan kubunuh. Saya mempunyai 12 orang anak, tidak masalah jika mati satu." Harap maklum ya Sobat ACTM di sini. Mungkin saat itu ibunya dalam kondisi keadaan emosi dan belum mendapat hidayah dari Allah. Pergolakan batin aku lalui hingga akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Dibantu oleh tukang bakso langganan aku, namanya Pak Lamun. Ia membawaku ke kampungnya untuk menuntut agama Islam lebih dalam, yaitu di Desa Mandiraja, Jawa Tengah. Di sana aku tinggal di sebuah surau selama 9 bulan. Kemudian aku meneruskan untuk menuntut ilmu di sebuah pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Di sana aku bersyahadat di hadapan Kiai Haji Sya'ban Zuhdi
Beliau memberiku nama Aminullah dan itu terjadi sekitar tahun 1979. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih memegang agama yang aku yakini, yaitu agama Islam. Aku juga sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Demikianlah Sobat ACTM kisahnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua ya. Bagi yang punya kisah serupa atau kisah lainnya, bisa mengirim email ke actm.sharing@gmail.com. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.